Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan Evel Pulalang pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga Tuhan beri penerangan kepada para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Nehemia pasal 2 ayat yang ke-20. Yang berkata begini, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Demikianlah firman Allah yang berbuat kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah keberhasilan pelayanan di tahun 2025. Nehemia adalah seorang anak Tuhan yang hidup dalam doa. Walaupun dia mempunyai kedudukan penting di istana Susan di Persia, ia sangat terbeban untuk membangun kembali Yerusalem dan bangsanya yang sudah hancur karena dosa. Ketika mendengar mengenai kehancuran tembok Yerusalem dan Bait Allah, Nehemia menangis dengan sedih. Beban itu yang disampaikan kepada Tuhan dalam doanya. Kemudian Nehemia menyampaikan kepada bangsanya, dia membangun hal-hal yang runtuh karena dosa, tidak dapat mengandalkan kekuatan fisik, tetapi dia harus dengan kekuatan rohani. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada 3 rahasia keberhasilan Nehemia dalam melayani yang dapat menjadi andalan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pada tahun 2025 ini. Yang pertama, Nehemia hidup dalam doa. Ketika kita mendengar tentang keadaan umat yang penuh dengan pergumulannya, Alkitab mengatakan bahwa Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Itu Nehemia pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Kemudian diikuti dengan doa puasa. Isi doa dan puasanya sangat jelas, dan bukan untuk pribadinya, tetapi untuk kepentingan bangsanya, yaitu bangsa Israel yang hancur karena dosa nenek moyang mereka. Itu bisa dibaca dalam Nehemia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Jadi doa puasa itu sangat penting di dalam kita menjalankan pelayanan pada tahun 2025 ini. Seperti Nehemia. Karena dia doa puasa, maka dia bisa membangun kembali Yerusalem. Yang kedua, Nehemia bekerja tanpa banyak bicara. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 16 mengatakan, sebelum Nehemia bekerja, ia menyendiri dengan Tuhan selama 3 hari. Itu ayat 11 yang mengungkapkan itu. Ia menyelidiki segala sesuatu dengan cermat. Nehemia bekerja sama dengan beberapa orang yang dapat dipercayai. Ayat yang ke-12. Nehemia tidak mengumumkan hal-hal tersebut kepada siapapun. Tetapi Nehemia menjaga rahasia pelayanan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, semua kehancuran ia teliti dan dicatat. Artinya ia menyelidiki dengan saksama tanpa banyak bicara. Jadi Nehemia, dia membangun Yerusalem, dia membangun bangsa Israel, dia tanpa banyak bicara, tapi dia lebih banyak berbuat. Dia melakukan apa yang harus Allah perintahkan kepada dia. Lalu dia membangun kembali Yerusalem. Sehingga Yerusalem terbangun, rakyat bangsa Israel senang, dan dia diberkati Tuhan. Yang ketiga, Nehemia mendorong orang agar bekerja lebih giat tanpa pamrih. Itu di Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai dengan 20. Setelah Nehemia selidiki dengan saksama, barulah tantangan disampaikan kepada bangsanya. Ia menyampaikan pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsanya tersebut. Kemudian Nehemia mengucapkan kalimat, mari kita bangun kembali. Ayat 17. Nehemia sadar bahwa pergumulan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik
kalau dia bekerja sendiri. Oleh sebab itu, ia sangat menghargai persekutuan kebersamaan dalam persatuan. Dengan kata lain, Nehemia merangkul orang untuk melayani dengan baik. Saya kira kita juga kalau kita mau berhasil dalam pelayanan pasal pada tahun 2025 ini, kita harus kerja tim. Sehingga banyak orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan kita pada tahun 2025 ini. Semoga firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita bekerja dengan melayani Tuhan. Pertama dengan berdoa puasa, kedua dengan tanpa banyak bicara tapi melakukan hal yang diperintahkan Tuhan. Yang ketiga, kita melibatkan banyak orang untuk bekerja sama sehingga Allah Tritunggal dimuliakan, Kristus disebarkan kemana-mana, sehingga ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pada zaman anugerah ini, khususnya di tahun 2025 ini. Semoga pelayanan kita pada tahun 2025 ini berhasil atas pimpinan kuasa Tuhan, atas pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau melihat teladan Nehemia. Dia berhasil dalam pelayanan karena dia melakukan 3 hal tadi. Berdoa, dan juga tidak banyak bicara, serta membentuk satu tim. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat berhasil dalam pelayanan tahun 2025 ini seperti yang sudah diteladankan oleh Nehemia. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.